Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di podcast 20 Under 20 Genbi Purwokerto. Kenalin, nama aku Renaldi Rizky yang akan membersamai teman-teman di podcast episode ke-7 dari podcast 20 Under 20 Genbi Purwokerto. Semoga teman-teman gak bosen ya selama bersama saya nanti beberapa menit ke depan, karena kita akan ada bintang tamu nih yang cantik. Jadi semoga teman-teman gak bakal bosen sih gitu. Jadi ditonton sampai akhir ya buat teman-teman semua gitu. Nah, untuk tema kali ini yaitu mengangkat terkait tak melulu soal rupawan, namun tentang menebar kebermanfaatan. Nah, menarik banget gak sih? Menarik banget dong. Nah, sebenarnya dari kecil kita ini diajarkan untuk berbuat kebaikan ya, agar di kehidupan kita selalu menjadi kepribadi yang selalu bermanfaat nih buat banyak orang gitu. Tapi gimana sih realisasinya di dunia perkuliahan gitu ya, kita sebagai mahasiswa nih gimana sih gitu. Nah, salah satunya dari segi akademik kita sudah kuliah nih gitu nih. Tapi buat kebermanfaatan masyarakat nih seperti apa gitu sih. Nah, terus juga dalam hal ini juga kita bisa menjadikan ini sebuah prestasi, yaitu salah satunya adalah sebagai duta. Nah, duta apa sih gitu? Nanti kita kedatangan tamu nih, tamu dari ini merupakan anggota Genbi ya. Jadi dia ini pernah dinobatkan sebagai duta genre Banyumas tahun 2019. Keren banget gak sih? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Endah Safitri. Oke, Kak Endah Safitri ini merupakan anggota Genbi ya. Kita mungkin sapa-sapa dulu kali ya. Halo Kak Endah Safitri, atau biasa disapa Kak Esa. Oke, halo Kak Renaldi ya. Ya, kenalin semuanya, nama aku Endah Safitri, terus biasa dipanggil Esa gitu ya. Nah, kenapa dipanggil Esa gitu ya? Karena Esa tuh singkatan dari Endah dan Safitri gitu. Oh, singkatan gitu ya. Iya. Jadi Kak Esa ini merupakan duta genre Banyumas tahun 2019 gini. Sebenarnya duta apa aja sih yang diikuti Kak Esa nih? Oke, kalau duta apa aja, sebenarnya duta genre itu adalah yang pertama kali saya ikutin gitu ya. Karena pada waktu itu juga kayak coba-coba gitu loh Kak. Kan jadi teman saya tuh ngajakin nih, ngelihat pamflet gitu kan, tulisannya ada pendaftaran duta genre. Nah, awalnya itu saya kira itu semacam kayak duta yang mereka tuh ngebantuin orang-orang gitu loh. Nah, ternyata setelah ikutin serangkaian acara dan lain-lain dari proses pendaftaran nih sampai dengan hari H terus join di kegiatannya, ternyata tuh di luar ekspektasi. Nah, mungkin nanti kita bisa cerita sharing-sharing lebih nih di sini tentang apa aja sih yang dilakuin sebagai duta genre gitu. Oh iya, betul banget nih. Dan di samping itu kita di sini di podcast nih Kak, kita ini mengangkat terkait tak melulu soal rupawan, namun tentang menebar kebermanfaatan ya. Ini jadi salah satunya adalah duta gitu ya Kak ya. Nah, sebenarnya sebagai duta ini tugasnya apa saja sih yang harus dilakukan gitu kan sebagai seorang duta ke masyarakat gitu? Oke, kalau tugasnya sebenarnya sih sama ya Kak, kayak duta-duta yang lain gitu kan. Kayak misal duta wisata, dia menebarkan tentang kepariwisataan kota atau kabupaten tersebut. Nah, duta genre ini kita mulai dari titik awalnya dulu. Genre itu kan artinya adalah generasi yang berencana. Nah, di sini fokus kita adalah untuk merencanakan para remaja agar mereka tuh bisa merencanakan kehidupannya. Nah, kalau dari segi perencanaannya sendiri nih Kak, itu ada 3 poin. Yang pertama tuh dari segi pendidikan, terus karir, dan yang terakhir adalah menikah secara terencana. Kalau kita lihat ya, ini tuh poinnya simple gitu ya, tapi dalam pelaksanaannya tuh susah gitu karena ya kalau kita ngelihat tentang perencanaan aja semua orang bisa punya perencanaan kan, tapi untuk melaksanakannya kan tergantung dari orangnya tersebut mau atau enggak gitu kan. Kayak berat gitu ya, kayak actionnya tuh kayak aduh udah ada niatan nih tapi nggak ada actionnya kan percuma gitu. Iya, bener banget. Emang harus diniatin, terus juga harus actionnya tuh ada gitu, jadi nggak cuma sekedar oh ini bayangan doang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau motivasi nih Kakak menjadi duta genre itu apa aja sih, motivasinya dari mana gitu kok bisa kepikiran jadi duta genre gitu?
Ya sebenarnya kalau motivasi sendiri gitu ya, yang pertama adalah saya suka mencoba hal baru gitu. Dan di sini saya beruntung banget waktu itu ketemu teman saya namanya Sana, Nur Sana. Dia itu program psikologi, seangkatan juga sama saya di UMP. Dan dia tuh yang ngajakin saya pertama kali, udah saya ikut aja gitu kan. Barangkali ini jalan kamu, atau yaudah kita coba aja yuk bareng-bareng gitu. Karena kebetulan kita juga suka ngikutin hal-hal baru gitu. Hal-hal Waktu itu baru kita ya? satu UKM Kak, namanya UKM Baskara tentang pers kayak gitu. Dan akhirnya kita berdua mengikuti ajang tersebut gitu. Kalau misalkan motivasinya sendiri sebenarnya ya karena itu saya suka ngobrol kan sama orang, dan dengan Duta bayangan saya adalah kita bisa ngobrol dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kalangan gitu. Nah dari situ awal saya tertarik untuk mengikuti Duta Genre. Oh gitu, jadi menambah relasi gitu ya, dan juga melatih Iya. public speaking ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau tertarik gitu juga bisa jadi duta tuh gitu. Iya betul. Semua duta tuh sebenarnya sama aja gitu untuk mengasah skill teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kalian mau ngikutin suatu ajang ya Kak, apapun itu, entah duta, entah perlombaan, yang penting tuh pede aja dulu gitu Iya, kan. harus Karena pede. kalau kita nggak percaya diri ya gimana kita mau meyakinkan orang lain gitu kan. Nah, Oke. Tadi kayaknya belum diceritain ya gimana sih proses nih perjuangan kakak nih dari awal ya sampai jadi duta gitu. Persiapannya apa aja gitu. Oke, kalau persiapannya sebenarnya panjang gitu ya. Karena yang pertama kan kita harus melalui proses pendaftaran, pemberkasan. Nah, tingkat dari kita bisa melalui ke Kabupaten Banyumas itu harus dari kampus dulu. Jadi yang pertama ikut ajangnya di kampus, terus kemudian setelah lolos baru kita ikut ke di ajang Banyumas. Nah, kebetulan waktu itu saat di UMP saya hanya mendapat juara 2 karena yang juara 1 waktu itu adalah Gladi gitu kan. Mungkin yang waktu itu udah pernah kesini Hanya gitu mendapat ya. juara 2 itu udah termasuk prestasi loh teman-teman. Oke. Tapi alhamdulillah ketika di Banyumas bisa memenangkan juara 1. Nah, Alhamdulillah. kalau dari prosesnya sendiri sama sebenarnya kayak duta-duta yang lain gitu Kak. Kayak dari pendaftaran pemberkasan, terus proses wawancara, terus ada grand final di situ, gladi bersih tentang kita cara jalan, cara berbicara, cara kita berkomunikasi, cara sosialisasi, terus juga tentang pengetahuan kita terhadap duta tersebut. Dan sebenarnya yang menjadi speechless gitu ya bagi saya, karena saya tuh nggak tahu banget duta genre itu apa gitu ya, kayak genre itu apa aja saya nggak tahu sama sekali gitu kan. Sedangkan saingan-saingan saya yang lain waktu di kabupaten itu adalah mereka yang sudah join genre kurang lebih bertahun-tahun, bahkan ya. ada yang sudah mencoba daftar itu sampai 3 kali Wow. untuk bisa mendapatkan juara 1. Dan Untuk bisa mendapatkan waktu itu, juara 1. iya benar. Sebenarnya kalau bukan karena doa mama papa dan restu gitu ya. Iya. Kayaknya saya juga nggak akan mungkin bisa memenangkan karena saya juga masih nggak percaya sampai saat ini gitu. Sekarang udah percaya? Ya alhamdulillah mau nggak mau percaya gitu ya. Karena udah mendapatkan hasilnya, terbukti Iya. banget jadi juara 1 duta genre Banyumas gitu. Tadi terkait dengan skill ya, kayak sebenarnya apa aja sih yang harus dimiliki skill ya dimiliki Iya. seorang duta itu apa aja sih? Apakah harus good looking saja atau emang harus Oke. pintar, harus paham karakter dan lain-lain gitu, gimana coba? Sebenarnya kalau dari karakteristik dan lain-lain itu nggak cuma good looking aja ya, karena good looking sendiri juga pengertiannya itu luas ya Kak. Jadi itu ada yang bilang good looking itu harus cakep, harus cantik, harus ganteng gitu. Padahal enggak. Menurut aku good looking itu adalah ketika dia yang tahu cara bersikap, kayak tahu cara berpakaian, cara tahu memposisikan diri dia, cara duduk dan lain sebagainya, itu udah good dalam penglihatan gitu ya. Terus juga kalau dari karakter, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari duta gitu? Duta butuh orang yang bisa sosialisasi, orang yang bisa berakting di depan, karena kita kan nggak tahu ya kalau misalnya hati kita lagi sedih atau kita lagi galau atau apa, tapi kita harus tetap sosialisasi dengan senang Dengan gitu senang ya. ya. Dan mau nggak mau itu yang harus kita perlukan. Jadi cara mengatur mood yang baik kayak Cara gitu. mengatur mood ya. Iya, terus juga pemahaman terkait dengan materi sebenarnya itu bisa diasah seiring berjalannya waktu. Karena kan katanya bisa karena terbiasa Iya, gitu ya. Nah, di betul. sini kita melatih diri kita untuk bisa terbiasa membicarakan hal-hal yang tadinya asing gitu. Ya emang harus banyak belajar ya berarti ya Kak, dari segi apapun ya, dari segi public speaking juga, dari segi berjalan juga ya, bersikap juga, duduknya, makannya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Iya, kalau misal kita teliti satu-satu kan kayaknya banyak banget gitu ya. Kayaknya kok ribet banget sih jadi duta gitu. Padahal ya enggak. Yang penting kamu jadi diri kamu sendiri aja dan tahu apa aja peraturan yang harus kamu lakukan kayak gitu. Dan bukan berarti selama kamu jadi duta juga kamu seterusnya akan berjalan kayak gitu kan. Karena kita juga pasti punya karakter sendiri gitu kan. Hanya saja kita tahu nih posisi ketika lagi bertugas harus bagaimana, ketika kita
sedang biasa aja main sama teman-teman harus gimana kayak gitu. Dan yang paling penting di sini adalah support system. Oh iya betul, Iya, support system paling support pertama system. itu. Karena bisa berdirinya saya di sana itu bukan karena saya doang gitu, pasti karena teman-teman dan lain-lain gitu. Support sistemnya siapa nih, kayaknya nih kayak harusnya ada sesuatu gitu ya yang paling menonjol ya. Tentu support system paling tinggi adalah mama papa. Mama papa, Asik, orang tua adalah orang nomor tua. 1 teman-teman gitu. Iya. Oke, doa dari orang tua itu sangat berpengaruh ya buat kelangsungan Betul. kegiatan kita gitu, tujuan-tujuan kita gitu. Tadi udah apa ya? Jadi good looking itu nggak harus ya gitu ya. Jadi gimana kita membentuk karakter gitu yang tadinya sebenarnya cantik ataupun cakep gitu ya. Itu sebenarnya semua orang tuh cantik dan cakep, cuman gimana kita merawat diri kita gitu ya agar terlihat bersih, sopan, terus agak terlihat nyaman gitu ya ketika kita bersama teman-teman gitu. Jadi nggak harus cantik ataupun ganteng gitu ya Mbak ya. Bener. Kadang tuh kalau saya bicarain kayak gini tuh agak menarik dan bikin aku menggelitik gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena kita tuh terlalu banyak membandingkan diri kita sama orang lain di sosial media gitu ya. Kayak misal kita nih lagi scroll Instagram nih, terus ngeliat aduh ini cewek cakep banget, mulus banget dan lain-lain. Terus kita membandingkan sama diri kita sendiri. Yang padahal kita juga punya kok hal lain yang bisa kita tonjolkan gitu. Tapi kenapa sih gitu orang-orang terlalu banyak memandang dari segi fisiknya aja? Tapi kalau misal bicarain kayak gini ya Kak, itu tuh kayak bingung loh siapa yang mau disalahkan gitu. Karena kalau kita ngeliat iklan ya, iklan apapun itu, mau dari iklan sabun, iklan cat, bahkan tuh yang paling cakep-cakep ya. Iya betul. Iya kan, dan itu udah jadi standar masyarakat itu bilang, oh ini nih standar cakep tuh begini gitu. Nah itu yang susah sebenarnya. Jadi udah kayak terdoktrin ya di masyarakat Iya. harus kayak gini gitu ya. Iya betul sekali. Sebenarnya terus kalau misalkan nih kan udah jadi duta gitu ya, sebenarnya hal positif apa saja sih yang didapatkan nih dari pengalaman Kak Esa ini mengikuti ajang duta tersebut? Oke, kalau pengalaman tuh sebenarnya banyak banget ya, karena di sini kita bisa dapat tadi yang kayak Kak Revaldi bilang, kita bisa dapat relasi, kita bisa dapat ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan menurut aku adalah ketika kita mendapatkan ilmu dari orang lain itu adalah hal yang paling spesial gitu, karena kita nggak nemu itu di teori, kita nggak nemu itu di buku, kita nemu langsung dari pengalaman orang lain itu, dan kadang hal itu yang ngebuat kita jadi oh oke, orang lain ternyata punya jalan tuh berliku-liku banget gitu ya. Terus aku yang kayaknya cuma kena kerikil aja kok seringnya ngeluh gitu. Nah gitu, itu jadi balik ke diri kita, refleksi diri kita. Kalau misalkan orang lain tuh jalannya lebih berliku-liku tapi dia tetap semangat gitu, sedangkan aku sendiri kok kayaknya udah sering ngeluh terus ya gitu. Dan itu bisa jadi penyemangat diri sendiri. Oke, berarti aku harus lebih berusaha, aku harus lebih semangat lagi dalam menjalankan hidup gitu. Ya betul banget. Jadi memang apa ya, kita tuh sebenarnya semakin kuat ketika udah ada pengalaman-pengalaman yang kayak sakit gitu ya di kehidupan kita gitu. Akhirnya kita terlatih untuk terbiasa, akhirnya Terlatih sakit hati. Nah, terlatih sakit hati tuh. Ya, jadi banyak banget nih pengalaman dari ya. Jadi tadi ada hal-hal positif itu, ada kita bisa mendapatkan relasi, public speaking juga kita semakin terasah gitu ya. Oke nih Kak, selanjutnya nih hal positif apa saja sih yang didapatkan dari pengalaman mengikuti ajang duta tersebut nih? Oke, kalau bicara tentang positifnya tuh banyak banget yang jelas ya Kak. Yang pertama kita tentu aja dapat relasi yang baru ya kan. Terus juga kita bisa dapat pengalaman yang baru nih dari orang lain gitu. Terus juga bisa dapat feel yang baru gitu. Karena kalau kita mengikuti hal-hal yang baru pasti kan ada aja deg-degannya gitu kan. Rasa-rasa nervousnya. Terus juga kita semangat kita untuk bisa mencapai hal itu agar sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebenarnya satu hal nih yang mau aku bilang ke teman-teman, kalau misalkan kita mengikuti suatu ajang itu nggak usah mikir menangnya dulu, yang penting kita berjuang semaksimal kita agar berani dulu gitu ya. Iya benar, berani dulu. Jadi pastikan nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu kan, karena kalau kayak biasanya ya Kak, kalau ekspektasi kita terlalu tinggi nanti kalau kesampaian jatuhnya sakit ya, sakitnya sampai sini gitu ya. To the bone. To the bone. Iya gitu. Jadi ada relasi, terus juga ada banyak banget pengalaman ya dari kita ketika sharing-sharing dengan teman-teman baru gitu ya. Banyak banget insight gitu ya buat diri kita agar kedepannya mungkin bisa memotivasi kita juga buat semakin berkembang gitu. Iya betul. Nah, gitu. Jadi banyak banget teman-teman hal-hal positif nih ketika mengikuti ajang duta gitu ya. Tentunya yang buat mengasah skill kita. Sebenarnya
nih sebagai seorang mahasiswa ketika mengikuti ajang duta ini gitu ya, benefit apa saja sih yang dapat ketika menjadi seorang mahasiswa gitu, ataupun dari kampus maupun dari pemerintahan gitu? Oke, kalau misalkan dari orang-orang yang kita bilangnya tertinggi gitu ya di bagian kampus, tentu aja kita bisa lebih kenal nih dengan mereka. Dengan kita mengikuti suatu ajang, kemudian kampus bisa mengenal kita, benefitnya kembali ke diri kita sendiri. Kita lebih kenal dengan dosen, kita lebih kenal dengan rektor, kita lebih kenal dengan orang-orang yang berada di sana, beliau-beliau yang hebat sekali gitu ya. Terus juga kalau dari segi pemerintahan sama, kita bisa lebih kenal dengan bupati, lebih kenal dengan pemerintahannya, lebih kenal dengan dinasnya, dan harapannya adalah semua relasi itu bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sepositif mungkin dalam kehidupan kita sendiri. Karena ketika kita berjalan menuju kesuksesan, kita pasti butuh banget support system dan bantuan dari orang-orang tersebut gitu. Dan itu adalah hal positif yang bisa kita dapatkan ketika join sebagai duta salah satunya. Oh iya, betul banget. Jadi kayak arahan dari kampus, dari pemerintahan, dari orang-orang yang memang sudah punya jabatan katakanlah gitu ya, itu membuat kita lebih bersemangat lagi ya sebagai support system, sebagai pendamping juga gitu ya dalam kita melakukan aktivitas, juga kegiatan-kegiatan juga disupport. Itu menjadi salah satu semangat kita buat ke depan nantinya gitu. Iya, benar banget. Dan banyak juga sih hal pembelajaran yang bisa kita dapat di luar dari itu. Gimana cara kita ngobrol sama orang-orang yang lebih tua, gimana cara kita ngobrol dengan para petinggi dan lain-lain gitu. Dan itu semua butuh apa ya, kayak istilahnya pengalaman gitu ya. Dengan kita mencoba untuk ngobrol dengan mereka, berarti kita belajar dari situ juga gitu. Karena nggak semua orang tua juga sama cara ngomongnya, karakternya beda-beda juga beda-beda, ya. Bener. Oke. Dan sebenarnya itu yang menarik dengan ikut duta genre gitu. Karena kalau duta genre kan kita juga ngobrol sama banyak kalangan. Jadi banyak tipenya nih Kak. Ada yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Di situ kita ngobrol sama orang tua yang punya remaja. Nah, ngobrolnya tentang tentang remaja. Kita ngobrolin tentang sebenarnya remaja tuh nggak selamanya oke gitu. Sebenarnya remaja juga punya banyak banget keluh kesah gitu. Nah, di sini adalah komunikasi kita sama orang tua tuh harus kayak gimana. Terus juga ada Bina Keluarga Balita. Jadi mereka-mereka yang masih remaja tapi punya balita gitu. Terus juga Bina Keluarga Lansia. Mereka-mereka yang sudah lansia tapi mereka masih bisa produktif. Nah, di sini kita diasah nih untuk bisa ngobrol dengan berbagai kalangan. Iya. Oh gitu ya, jadi banyak banget ya, jadi banyak banget pengalaman ya dari remaja, balita maupun yang punya apa tadi, ada 3 gitu ya? Iya, ada 3. Ada 3. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat-lihat lagi gitu ya, aku juga pertamanya tuh nggak nyangka kalau misalkan duta genre itu adalah yang bicara tentang kayak gitu. Tadinya aku kira itu kita lebih ke ranah sosial, kayak misal bantu-bantu yang kena bencana dan lain-lain kayak gitu. Dan ini agak menyimpang tapi it's okay. Oke, jadi banyak banget ya benefit yang didapatkan oleh Kak Esa nih dari mengikuti ajang duta nih. Sebenarnya bagaimana sih Kak tips membangun kepercayaan diri ya di depan publik itu gimana sih? Oke, gimana cara kita untuk membangun kepercayaan diri gitu ya? Sebenarnya ya itu ada di kalimat itu sendiri gitu kan. Percaya sama diri kita sendiri gitu. Dan gimana cara kita biar bisa percaya sama diri kita sendiri adalah dengan kita tidak terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Semakin banyak perbandingan yang kita lakukan, semakin kita bisa minder sama diri kita sendiri. Yang tadinya nih kita bisa ngelakuin banyak step ke depannya, tapi karena kita terlalu banyak membandingkan diri kita dengan yang lain, akhirnya kita terlalu fokus kepada perbandingan itu sendiri, kayak terlalu mikirin nih malam-malam overthinking gitu ya, kayak aduh kok gue gini-gini amat ya, dia kok udah bisa sukses. Iya, overthinking habis subuh cuma mikirin kita kok gini-gini aja dan nggak ada action yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ya udah lakuin aja gitu kan, perkara nanti berhasil atau enggak toh juga semua ada journey-nya masing-masing. Nah, kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu sakitnya di mana, kita nggak tahu salah kita di mana, kita akan stuck di situ aja dan nggak berkembang. Gitu. Jadi emang harus dari kalimat itu sendiri ya, percaya pada diri sendiri dan jangan sampai banyak membandingkan dengan orang lain gitu ya. Betul banget. Dan juga jangan sampai overthinking nih, kalau kebanyakan overthinking nggak maju-maju. Iya, mungkin kita bisa mengubah nih ke overthinking kita jadi oke, aku overthinkingnya di sini, aku bakal ngelakuin apa biar overthinkingnya tuh nggak kejadian gitu kan. Nah, kadang ini yang susah gitu. Ibarat kita percaya sama diri sendiri aja sulit gitu ya, apalagi kita mau meyakinkan diri kita ke orang lain. Sedangkan kepercayaan diri itu dibutuhkan di setiap bidang gitu. Kayak misalnya kita mau ngobrol sama klien, kita mau ngobrol sama atasan, kita proses wawancara menuju kerja untuk cari duit gitu ya.
butuh kepercayaan diri agar Percaya mereka tuh diri. tertarik sama kita gitu. Jadi kita harus percaya sama diri sendiri gitu. Gimana cara kita ngalahin nih mood dari diri kita sendiri juga gitu ya. Karena kan kalau udah namanya mood kan udah kayak males-malesan gitu ya. Gitu Iya kan. Jadi bener banget. kita harus ngalahin mood diri sendiri gitu ya. Terus juga gimana cara kita meyakinkan orang lain gitu ya atas potensi yang ada di diri kita sendiri gitu. Iya, dan untuk tahu kita punya potensi apa aja, dengan itu tadi kita nyoba aja gitu. Kalau misalkan kita coba kok tertarik, kok seneng, tapi kita masih gagal, yaudah kita coba terus aja Coba sampai di terus. titik dimana kita nggak ada celah lagi untuk bisa dikalahkan. Dan itu yang agak sulit di orang-orang atau anak-anak muda sekarang gitu ya Kak, karena kita udah terlalu banyak terkurung di gadget gitu kan. Apa-apa di gadget, kita ngobrol sama teman aja tuh bawaannya pengen main HP Pengen main terus HP gitu ya. ya. Ibaratnya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Betul banget itu pengaruh dari gadget tuh. Jadi Iya. kita juga perlu membatasi gitu ya kayaknya ya, membatasi gimana kapan kita harus bermain gadget, kapan tidak, kapan kita Iya. harus ngeplan, harus action gitu ya. Lebih bisa memposisikan diri aja Memposisikan sih. diri Ketika gitu. kita dicuekin, namanya kita mau kan sakit ya Kak dicuekin kan ya. Nah di situ kita bisa lebih memposisikan diri aja sih. Oke gitu. Jadi berbagai tips ya dari Kak Esa ya terkait membangun kepercayaan diri. Nah, yang terakhir nih Kak nih, pesan nih dari Kakak sendiri nih sebagai seorang duta genre untuk teman-teman pendengar Gen B 20 under 20. Gimana nih Kak pesan dari Kakak? Oke, nggak kerasa nih udah mau sampai ending Iya. aja ya. Pesan yang mau aku sampaikan sebenarnya banyak sih. Yang pertama adalah sebagai anak muda nih ya, kita udah nih nggak usah terlalu banyak mikirin A, B, C, D, F, G sampai Z gitu ya. Nggak usah too much overthinking gitu, karena ya udah kita lakuin aja apa yang mau kita lakukan. Karena kalaupun kita gagal pun karena kita sendiri. Karena aku sendiri ya Kak, aku tuh lebih baik aku gagal karena pilihanku sendiri daripada aku sukses tapi karena pilihan orang lain gitu. Karena itu maka bikin lebih overthinking gitu loh. Kalau misalkan aku nggak ngecoba sesuatu hanya karena orang lain membatasi. Nah, sebenarnya di sini tuh proses dari support system kita. Kayak misal nih, kamu lagi deket sama doi gitu Iya, ya. Kamu mau asik. ikut ajang ABC tapi kok kayaknya dilarang-larang gitu kan. Nggak support doi ya? Iya, nggak support malah doinya. Sedangkan kita mau berkembang tapi kok kayaknya dipersulit gitu ya. Nah, ini adalah gimana cara kita bisa memilih support system yang tepat untuk diri kita sendiri, teman-teman kita, pasangan kita, orang tua kita, lingkungan sekitar kita gitu. Karena at the end of the day juga kita bakal berpijak di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh bisa berjuang dari kita sendiri. Kita Ya caranya sendiri. adalah kita memanfaatkan segala potensi yang kita miliki. Betul. Dan jangan terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Oke, gitu. Kita harus Gitu, guys. percaya potensi dan jangan membandingkan dengan orang lain. Iya, just do what you wanna do. Iya, oke. Itu tadi dari pesan dari KS ya, dari Duta Genre Banyumas 2019. Oke, mungkin itu aja atau ada yang lain Kak? Kayaknya itu dulu ya Kak. Itu Harapannya dulu. sih biar kita bisa ngobrol lagi di next session gitu ya. asik. Atau buat temen-temen nih yang mau tanya-tanya langsung ke aku atau mau ngobrol langsung, bisa langsung aja ke Instagram aku ya. Oke. Di @esaf_anya4 gitu. Itu. Bisa free DM di situ Iya, aja. oke langsung guys. di follow aja ya teman-teman yang udah nonton nih langsung Iya. follow Kak Esa gitu. Oke, terima kasih mungkin dicukupkan ya untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Kak Esa sudah menjadi pembicara di sesi episode ke-7 kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari yang sudah di-sharing-sharing oleh Kak Esa gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Esa dan kita udah di penghujung acara. Buat teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa nonton episode selanjutnya gitu. Terima kasih dari kami pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.